Sebagai manusia, kita dari dulu selalu nyobain bikin teknologi baru. Tiap ada gebrakan baru bisa ngerubah cara hidup seluruh manusia. Mulai dari mesin uap sampai roket buat pergi ke bulan. Apalagi sejak munculnya robotik, hidup lu pada pasti fix jadi unemployment. Maksudnya enak. Pabrik jadi otomatis, nyapu ngepel ada yang bersihin, terus ada yang bisa nemenin lu joget-joget. Kapan lagi? Bahkan ada yang jadian sampai nikah sama robot dengan adanya AI. Cukup asik bukan? Tapi bagaimana kalau di Genshin Impact? Well, tentunya ada clanker juga. Misalnya kayak di Fontaine ada Clockwork Mecha yang jadi satpam, jadi tukang bersihin gorong-gorong, jadi kuproy, nyegat orang demo, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu yang spesial, salah satu mahakarya teknologi bidang perkelengkeran, yaitu Sandrone, karakter bintang 5 My Mind gue terbaru yang tentunya bisa kalian dapatkan di update terbaru Chandra 8. Menyenangkan bukan? Kalau iya, selamat datang di seberapa canggih made clanker pribadi di Genshin Impact Chandra 8, di mana gue bakal ngasih tahu ke kalian ada apa aja sih di update Genshin yang sangat beefy, juicy, slurp ini. Buat kalian para pecinta clanker yang tiap hari ngokopin layar HP, Genshin Impact adalah game RPG ciptaan Hoyoverse, orang-orangan yang bikin game kayak Zenless Zone Zero dan Honkai Star Rail. Orang-orangan ini ngadain update baru Chandra 8 yang mungkin akan jadi closingan dari arc Song of the Welkin Moon. Berhubung siklus bulan itu ada 8 kalau lu nggak tahu, dan karena kemarin di live special program udah ditunjukin dibuka-buka dikit yang kelihatannya kayak kota utama Snezhnaya, dan si Tabibito ini sempet-sempetnya main kokang-kokangan bareng tentara Snezhnaya. Udah gitu kita bisa pergi ke bulan, gokil, literally loncat-loncat di sono, dan masih banyak lagi event-event summer yang GG parah. Maka dari itu kita langsung aja pingin dulu. Jika kalian keluar rumah siang-siang di antara Juni sampai Agustus, lu bisa lonyot, kering, kempes, benyek di jalan karena musim panas El Nino ini katanya yang terparah. Tapi ho, jangan khawatir, karena di musim panas ini Chandra 8 bakal nyegerin kalian dengan adanya Sandrone, karakter bintang 5 pengguna Claymore berelemen cryo yang bisa ngademin kalian. Dikasih es teh lu pada. Apalagi dengan desain dia yang cute dan elegan ini. Bro, I mean look at this bro. Oh my god bro, oh my god bro. Siapa yang gak suka gaun maid bergaya Victoria Eropa abad pertengahan yang sangat uwu ini? Lu gak suka? Temuin gua di lapangan banteng besok, kita adu biji kelereng. Oh iya, di fase ini ada karakter Riran Citlali juga. Lalu di fase 2 ada Riran si imut Columbina dan Momi Raiden Shogun. Anyways, Zisandron ini gak pakai vision, melainkan Cryostellar Linchpin, di mana itu bawa sistem reaksi elemen baru bernama Stellar Conduct, evolusi dari Super Conduct. Cryostellar Linchpin ini katanya berkaitan sama Descender ketiga. Masih katanya loh ya. By the way, Stellar Conduct ini bakal nyiptain Pole Star Field, area yang ngurangin physical resistance musuh sekaligus ngenyot-ngenyotin energi cryo dan elektro buat ngebuff damage tim kita secara signifikan. Bro, hear me out. Bayangin rasanya dibogem pakai Polestar Field ini. Jadi mekanik Stellar Conduct ini adalah intro buat sistem Stellar Reaction yang katanya bakal ada di versi 7.0 sekalian dengan wilayah Snezhnaya. Sandrone juga bawa babu-babuan pribadinya yaitu Pablo. Nama aslinya adalah Facilitatrice Automatise Generalist Interactive et Omitage atau dikenal Vagio, yang bakal bantu kerjaan harian sampai ngencelam musuh dengan ngecerotin laser secara brutal saat charge attack yang akan mengumpulkan decoding power. Jadi skillnya Vagio ini bisa konsumsi decoding power itu buat pindah cepet sekaligus nembakin prism shots. Lu belum puas? Ya udah deh,
deh pakai ultinya bos, yang bakal ngebom pakai artileri barengan sinar cahaya secara AoE. Nah sekarang tak kenal maka tak sayang. Buat lu pada yang gak tahu dia siapa, Zandrone atau dikenal codename Marionette adalah anggota ketujuh Circle Elite Global bernama Fatui Harbinger, sekaligus member Adventurer Guild. Jadi mbak-mbak ini bukan manusia, tapi bionik, aka Clanker. Dia ini engineer yang ngeprogram Catherine. Sama-sama ngoding kayak gua. Udah cocok banget sama gua, mending jadi punya gua sini. Jujur, gua sedih banget pas tahu kalau Zandrone ini diciptakan berdasarkan adik perempuannya Elaine Guillotine yang udah nggak ada, bernama Mary. Singkatnya, mereka dulu tinggal di satu panti bernama Nazi-Kids Institute. Nazi Elaine Guillotine ini adalah jika Albert dan Einstein disatukan. Actual genius. Dia nemuin energi Numa dan usia sekaligus teknologi clockwork mecha. Suatu hari, Mary dan Elaine ini join ormas bernama Maheuche Phantom. Terjadilah pengenceloman sengit lawan ormas bernama Nazi-Kids Ordo yang berakibat Mary Ann meninggal. Elaine langsung mental breakdance. Jadi wibu Gunnar Nolep ngunci diri bertahun-tahun. Pas keluar kamar, dia bawa boneka bionik segede orang yang sekarang jadi Zandrone. Walaupun robot, Zandrone punya personality gara-gara ditanemin AI canggih berdasarkan Mary Ann. Dia juga hobi drang together aka Nongs, ngeteh-ngeteh bareng bocah-bocah Harbinger lain kayak Signora, Arlecchino, dan Columbina. Terus selama ini dia kemana bang? Kok baru muncul pas di Notcry doang? Well, karena dia emang gawe di situ kocak. Dia jadi pemimpin dan pengawas di Kuvaki Experimental Design Bureau. Dapat proyekan dari pemerintah buat bangun fasilitas dan riset automaton. Tapi gimana kabarnya sekarang? Apa yang terjadi kemarin sama dia? Well, kalau gitu kita langsung aja lihat. Jadi, satu kata yang mewakili perasaan gue pas lihat My Clanker gue jadi donat. Tapi tenang aja, dia muncul lagi, sehat lagi. Emang bangke om-om beringas Dottore 1 ini. Ngelihat bulan dikit langsung sabrut brutal. Padahal udah kena pengebolan massal secara brutal si Dottore ini. Tapi masih berulang lagi. Kemarin-kemarin malah ngacak-ngacak Irminsul gokil. Buat yang nggak tahu, Dottore ini adalah om-om yang kebelet jadi dewa. Sepupu Epstein yang suka nyulikin anak orang. Dan hobi nusuk teman sendiri dari belakang. Kalau Irminsul itu pohon yang nyimpen segala pengetahuan dan memori dunia ini, nyambung ke Leyline atau jaringan energi seluruh Teyvat. Ibarat Irminsul itu PC server pusat, sementara Leyline itu kabel fiber optik. Nah ceritanya nih, kemarin-kemarin Dottore habis ngocok-ngocok Irminsul. Warga Sumeru pada kocar-kacir berak cair. Tabibito yang ada lagi di situ bareng circle-nya ngide inisiatif rakit PC Akasha. Tapi malah jebol tipis-tipis. Terus rakit PC lagi pakai Aru buat gantiin Irminsul. Lalu si MC bareng si Kung Lao masuk Irminsul. Bocahnya masuk layar. Sambit-sambitan lah mereka lawan Dottore di dalam sambil backup data ke Aru. Selanjutnya bakar-bakaran lahan terjadi. Modal minjem koreknya Mauvuika aka Grossisnya. Buat apa? Buat ngilangin korupsi yang ada di pohon Irminsul. Nah kemudian Nahida nyerocos baik masuk terus buka lahan sawit di dalam. Akhirnya Dottore modar, lonyot ditarik ke bawah sambil kebakar. Atau enggak ya, tapi emang dia ini selalu one step ahead di depan sebagai villain. Nah kemudian di Archon Quest terbaru di Chandra 8 kita bakal ngintilin si imut Columbina ke bulan. Gara-gara si imut ini gerak-geriknya rada ngaco rada nyawit. Curigalah si Tabibito. Pas diikutin ternyata dia pergi ke reruntuhan naga kuno Ancient Dragon. Si MC ini dapat kekuatan Archeolun buat manipulasi gravitasi. Dan gongnya lagi di sana ada Rudal Dongfeng alias
tes Lunar Shuttle buat ke bulan. Semua ini berkat Egy, ini MVP banget, makasih banyak ya bro. Dia adalah Kuhenki item yang nunjukin jalan. Akhirnya kita bisa keluar Teviat. Jujur ini jauh di luar ekspektasi gua. Sebagai Flat Teviat Society, gua kecewa berat. Ternyata Teviat bulat. Anyways, di quest sebelumnya kita udah ke bulan bareng si Columbina, yang dimana ternyata kapal kita itu diumpetin di sana. Terus sama Columbina di bore up tuh kapalnya. Nah, sekarang kita bisa explore di Frost Moon sambil nyari si imut yang hilang ngacir dewekan tadi. Bro, ini area gede banget. Gravitasinya nggak kayak di Teviat. Terus banyak teknologi naga ancient di sana. Ada reruntuhan Eye of Ibnibelum, ada stasiun monitoring, dan ada Engine Circle, yaitu tempat riset makhluk lunar yang isinya itu habitat natural makhluk hidup bulan. Kagak ngerti lagi gua, Genshin ini lama-lama jadi tentang apaan sih? Ini gua main game apaan sih? Udah gitu, di sana ada elevator buat naik ke Space Lifeform Capture Station yang tinggi banget di luar angkasa. Terus lu di sana bisa terbang-terbang keluar angkasa. Bro, I mean, this goofy naga punya an IQ too high. Mas Elon nggak ada tai-tainya di sini. Semua ini mungkin berkaitan sama Project Moongazer yang sangat misterius. Nah, di sana ini MC akhirnya ketemu Columbina. Dia ternyata kesini buat ngecek-ngecek aja, soalnya katanya ada yang aneh. Dibawalah kita abis itu ke Lunar Sea buat bantuin dia. Oh iya, sama di sini ada sisi gelap bulan yang ada lobang gede banget. Jadi siapa tahu itu buat muncratin laser ke Teyvat. Sementara itu di Teyvat, khususnya di Snesnaya, ternyata akan ada perang besar. Warga Akamsi setempat hanya punya waktu sedikit dan mungkin Project Stuja akan menjadi penyelamat mereka. Circle Elite Global mengadakan rapat lagi. Di sana si hidung panjang Pulcinella dan Pantolon akhirnya muncul kembali. Apakah Project Stuja akan merubah tatanan dunia seperti Fimbulwinter dalam mitologi Nordik? Well, gua udah capek banget tektokan tepiat bulan dari tadi. Sekarang gimana kalau kita relax dulu nih bro di sudah waktunya kita staycation, ngaso-ngaso di kapal Wingalet yang badag punya Mas Wriothesley. Dimana di sini akan dijadikan akuarium di hajatan Fontinalia Film Festival. Di sana ada Sandron jadi tamu dan ada Citlali bareng Charlotte lagi syuting sinetron FTV. Dalam rangka ini mereka juga dapat outfit yang lucu-lucu banget bro, kawaii yang bisa kalian dapatkan. By the way, gara-gara syuting ini akuariumnya viral Terabox. Jadi spot bengong bocah-bocah Tangerang dan Depok. Jadinya kita ditugasin buat ngelola tempat itu. Mulai dari mancingin ikan, ngoleksi item, terus jualin jadi souvenir. Di event ini lu juga bisa dapetin Charlotte secara gratis beserta outfitnya. Nah, terus kesonoan dikit nih di Fontaine ada acara kokang tembak. Di mana lu harus sniperin target-target tertentu nih. Abis itu ada acara joget gemoy bersama, di mana lu harus ngikutin gerakannya si lead dancernya, kayak ibu-ibu komplek yang lagi joget Zumba. Kemudian gokilnya Columbina berhasil ngeyakinin salah satu anggota Hexen Circle yaitu Barbelov buat ngikutin festival sebagai peramal. Tapi ya dodokonya doang, dia bakal ngeramal orang-orang yang datang pakai Lunar Arcana. Karena itu di event Barbelot Witch Revelation ini, orang-orang yang datang bakal dapat buff untuk reaksi stellar conduct, pada bakal dapat pasif baru. Nah, ama bawa pulang nasi kotak plus es cendol. Dan masih banyak lagi event-event lainnya yang bakal meramaikan musim panas ini. Tentunya disertai reward-reward gacor kayak Primo, Mora, Materials, dan lain-lain. Gimana? Menyenangkan bukan? Kalau iya, download Genshin Impact dari link yang gua sediakan. Dan jangan lupa gunakan redeem code yang ada di deskripsi dan di layar gue tunjukin nih. Kalau gitu terima kasih dan adios.